Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alim, NIM 2018 51157, kelas Praktikum Pemrograman Jaringan 6D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan lab 4.9.2 berjudul Integrate a REST API in a Python Application, yaitu integrasi REST API di aplikasi Python. Langkah yang pertama yaitu launch the device CVM, kemudian demonstrate the MapQuest direction application, kemudian get a MapQuest API key, kemudian build the basic MapQuest direction application, kemudian upgrade the MapQuest direction application with more features, kemudian yang terakhir test full application functionality. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, launch the device CVM. Di sini saya sudah membuka device CVM-nya. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, demonstrate the MapQuest direction application. Di langkah kedua ini adalah contoh MapQuest direction application yang sudah jadi. Untuk membuat seperti ini dijelaskan di part selanjutnya, yaitu di part 3. Ini mulai dijelaskan langkah-langkahnya dari awal. Mulai yang pertama, get a MapQuest API key. Langkah yang pertama, kita buka browser terlebih dahulu. Jika sudah terbuka, kemudian ini kita copy linknya. Kemudian kita buka di Chromium-nya. Kita tunggu sebentar. Ini masih loading, internetnya mungkin kurang cepat. Kemudian kita klik sign up untuk mendaftar. Kita isikan data-data yang diperlukan. Oh, ini first name dan ini last name. Kemudian company kita masukkan UMK saja. Password. Ini kemudian kita centang semua. Lalu klik I'm not robot. Ini untuk verifikasi bahwa saya bukan robot. Ini kita isikan mountains all here, yaitu gunung atau bukit. Ini sepertinya. Verify. Oke, kemudian klik sign me up.
tunggu sebentar, ini masih loading. Langkah selanjutnya kita after klik sign me up, kemudian kita klik manage keys ini, lalu kemudian kita klik approve all keys. Expand my application, terus kemudian kita copy consumer key-nya. Ini kita copy. Kita simpan saja di Visual Studio Code. Kemudian langkah selanjutnya part 4, build the basic MapQuest direction application. Ini kita sudah berada di VS Code. Kemudian kita buat file baru. Kita buat file baru, new file. Kemudian kita simpan saja lebih dahulu. Lokasinya di labs devnet src. Kemudian ini kita pilih MapQuest. Lalu kita beri nama MapQuest. Parse JSON_1.py. devnet src MapQuest, oke. Ini kita beri nama MapQuest parse JSON_1.py, kemudian kita save. Lalu langkah selanjutnya kita import library url lib.parse, kemudian kita import juga library request. Ini kita save, kemudian coba kita jalankan di terminal. Kita masuk ke directory terlebih dahulu dari
Kemudian kita jalankan filenya dengan cara Python 3 map quest parse json _1.py. Tidak keluar apa-apa karena ini cuman library importnya saja. Kita close dulu terminalnya. Lalu kita lanjut step 3, kita build the URL for request to map quest direction API. Di sini kita membuat 4 variabel, yaitu yang pertama main API, kita masukkan URL-nya dari map quest tadi. Coba kita ke Chromium terlebih dahulu. Kita copy saja dari sini URL-nya. Kemudian kita deklarasikan variabel berikutnya orig. Ini kita isikan kota awalnya yaitu Washington DC. Kemudian selanjutnya kita deklarasikan variabel des yaitu destination. Kita inputkan Baltimore MD. Selanjutnya key, variabel key. Ini kita masukkan key tadi, key yang ini yang kita copy. Ini kita copy, kita masukkan ke sini. Oke. Selanjutnya kita buat variabel lagi bernama URL. Ini untuk menginisialisasikan variabel-variabel sebelumnya yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita membuat variabel JSON data untuk menyimpan hasil request-nya. Request get URL. Kemudian di bawahnya kita cetak hasil dari JSON datanya. Ini kita save. Kemudian kita buka terminal saja.
terminal bawaan dari Linux-nya. Kita jalankan dari sini saja. Kita masuk ke direktorinya. Kemudian kita jalankan file tadi dengan cara Python 3, kemudian nama filenya MapQuest verse json1.py. Kita enter, gimana hasilnya? Oke, ini hasilnya. Yang pertama di sini ada root, kemudian di bawahnya mana ini? Ini map URL. Info status kode. Sepertinya ini sudah sesuai ya dengan yang ada di modul. Kemudian kita coba kita ganti orignya menjadi Roma Italia yang asalnya ini Washington DC. Dan destination-nya kita ganti Frascati Italia. Kita simpan, lalu kita kembali ke terminal, kita jalankan lagi filenya tadi. Gimana hasilnya? Kita tunggu dulu. Dan inilah hasilnya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke step kelima, print the URL and check the status of JSON request. Kita kembali ke VS Code terlebih dahulu. Langkah yang pertama ini kita copy semua filenya. Kemudian kita buat file baru, file new file. Kita pastekan, lalu kita simpan dengan nama MapQuest verse JSON 2 karena tadi kita sudah membuat versi JSON 1. Kita save. Kemudian kita diperintahkan untuk menghapus bagian print JSON data. Ini baris terakhir ini kita hapus. Lalu kita diperintahkan untuk membuat baris print constructed URL, yaitu kita ketikkan saja langsung print, kita inputkan URL, oh ini sepertinya salah penempatan baris. Ini print URL-nya kita taruh di atas JSON data. Berarti di bawahnya URL ini kita pastekan print URL. Lalu ini di bawahnya JSON data request get URL JSON.
Kemudian di bawahnya kita buat variabel baru dengan nama JSON status. Kita masukkan JSON data. Kemudian kita ambil yang khusus bagian info dan status kode. Lalu di bawahnya kita membuat sebuah if, yaitu if-nya apabila JSON status sama dengan 0, maka akan mencetak API status yaitu successful. Ya, seperti itu. Tidak ada else-nya, hanya ada satu if saja. Kita ketikkan saja sesuai yang ada di modul. Oke, ini sepertinya sudah sesuai. Kemudian langkah selanjutnya kita ganti yang variabel orig-nya. Tadi kan kita menggunakan Roma Italia di MapQuest 1. Kemudian ini kita kembalikan lagi menjadi Washington DC. Dan destinasinya kita kembalikan menjadi Baltimore MD. Kita save, lalu kita ke terminal, kita jalankan. Oke, kita enter. Hasilnya yaitu URL-nya ini, MapQuest ini, dan API status sama dengan 0, yaitu successful route call. Kemudian selanjutnya step 7, add user input for starting location and destination. Kita kembali lagi ke VS Code-nya. Ini kita close saja dan save karena tadi sudah kita copy di sini key-nya. Kemudian kita buat file baru, kita save, kita beri nama MapQuest versi JSON 3. Kita save. Kemudian ini kita copy semua, kita pastekan ke JSON 3. Kemudian delete the current orig and test variable. Rewrite the orig and test to be within a loop which requires user input for the starting location and destination. Kita hapus variabel orig dan destination-nya. Sebentar. Ini sepertinya ada kesalahan ini.
Ini kita copy, kita pastekan di yang baru, kita save. Ini kita salah memasukkan, seharusnya ini titik bukan koma. Kita save. Oke, ini sudah keluar. Oke, kita kembali lagi ke modulnya. Kita hapus orig dan dash-nya. Kemudian kita membuat sebuah while di bawah variabel key. Kita langsung ketikkan saja. Ini kita rapikan indentasinya karena indentasi itu sangat penting di Python. Orig, destination URL, URL-nya ini masih sama, print-nya juga. Sepertinya ini masih sama semua sih. Kita tinggal merapikan saja. Kita rapikan indentasinya. Oke, sepertinya sudah sesuai. Kita save, lalu kita ke terminal, kita jalankan. Ini kita ganti 3. Bismillahirrahmanirrahim. Location-nya kita inputkan Washington, DC. Kita enter. Kemudian destination kita inputkan Baltimore, MD. Kemudian kita enter. Kita lihat hasilnya gimana. Oke, hasilnya sudah sesuai seperti tadi. URL-nya ini dan ini API statusnya 0, yaitu successful route call. Untuk keluar dari ini kita tekan Ctrl C. Step 9. Kita kembali lagi ke VS Code. Ini kita buat file baru, new file. Kita save. Kita beri nama MapQuest versus JSON 4. Kita save. Kita copy kode tadi, kita copy semua. Kita pastekan. Kemudian kita tambahkan if di bagian bawah variabel orig-nya. If orig sama dengan quit or orig sama dengan Q. Hasilnya break. Ini untuk itu sih. Untuk keluar dari programnya.
tadi kan waktu kita input, setelah selesai menginput harus menginput lagi. Ini dibuat untuk keluar dengan quit atau queue. Seperti itu sih. Oke, ini sudah sesuai sih. Kita kembali ke terminal. Kita jalankan enter. Kita inputkan Q. Dia langsung keluar. Kalau kita jalankan lagi, kita inputkan quit, dia langsung keluar. Kita jalankan lagi, kita inputkan Washington DC. Kemudian destinasinya kita inputkan Q atau quit. Kita quit saja dan keluar. Coba kita dengan Q. Washington. Kita Q. Oke, keluar. Selanjutnya step 11. Display JSON data in JSON view. The Chromium browser in the device SCVM include JSON view extension. Ini kita langsung jalankan saja file tadi yang JSON 4. Kita inputkan Washington DC dan destination-nya kita inputkan Baltimore MD. Kemudian ini keluar URL-nya. URL ini kita copy, kita buka Chromium-nya, kita buka di new tab, kita paste. Nah, kebetulan ini hasilnya ini. Ini JSON view-nya. Di sini ada root, kemudian ini ada longitude, dan ini ada latitude. Ini lokasi dari tadi, yang itu Washington DC-nya itu. Ini kita collapse. Lalu di bawahnya ini ada info, status kodenya ini 0, yang berarti tadi itu successful gitu, kalau nggak salah itu. Ini cuma seperti ini sih. Kemudian selanjutnya kita langsung ke part 5, upgrade the map quest direction. Kita step 1, kita ini kembali ke VS Code-nya ini. Kita buat new file, kita save, kita beri nama JSON 5. Oke. Kemudian kita copy semua kodenya, kita pastekan di JSON 5. Lalu pada bagian baris terakhir, ini kan below the API status print command, add several print statement. Kita diperintahkan untuk menambahkan statement print lagi, yaitu yang berisi formatted time, distance, dan full use. Kita tambahkan di bawah print ini. Ini kita print, kita tambahkan pemisah sama dengan, lalu kita print lagi, kita masukkan direction from.
kita masukkan ORIC, kemudian to, kita masukkan dash. Kemudian di bawahnya kita print lagi, kita ketikkan trip duration. Kita ambil dari JSON datanya, JSON data, route, kemudian kita ambil yang bagian formatted time. Kemudian kita print lagi, kita beri nama miles. Ini untuk jarak sih. Kita str, ini kita ambil stringnya dari JSON datanya. Bentar, ini ada salah typo dikit. Oke, sudah sesuai. Ini JSON data. Kita ambil route, kemudian distance. Oke. Kemudian paling bawah kita print full use. Ini kita copy aja dari atasnya biar cepat. Kita copy, kita paste, kemudian ini distance-nya kita ganti full use. Yang terakhir ini kita copy dari ini sama dengan ini untuk pemisahnya. Oke, sudah sesuai. Kita cek dulu sebentar. Sepertinya sudah sesuai sih. Kita save saja. Kita jalankan di terminal. Ini kita quit saja. JSON 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita inputkan Washington DC. Ini Washington kurang H. Kemudian destination-nya kita inputkan Baltimore MD. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Oke.
Hasilnya ini. Direction from Washington DC to Baltimore ND. Tap duration-nya ini 49 menit 29 detik. Miles-nya atau jaraknya ini 38 mil, 0,9, dan fuel usage bahan bakar yang digunakan adalah 1,65 gal. Kemudian kita quit. Oke, ini selanjutnya ini kita tambahkan lagi di paling bawah sih. Oh, bukan. Sebentar. Oh, ini kita kembali ke VS Code. Miles-nya ini kita ganti kilometer. Kilometers. Kemudian distance kita kali 1,61. Kemudian bahan bakarnya ini kita gunakan liter, dan ini kita kalikan 3,78. Kita save sih. Kita ke terminal, kita jalankan lagi, kita inputkan Washington DC, destination Baltimore MD. Oh, bentar, ini ada error. Oh, ini kurang tanda kurung. Tanda kurungnya ini double. Belakang. Kita save, kita jalankan lagi. Kita inputkan Washington DC Baltimore MD. Oke, ini sudah ada hasilnya. Ini kilometernya 61, sekian kilometer, dan bahan bakar yang digunakannya 6,23 sekian liter. Kita quit. Kemudian kita ke VS Code-nya lagi. Ini ada kita modifikasi kodenya. STR
kita tambahkan ini double, ini kita copy saja. Sampai ke format. Kemudian kita pastekan di sini. Kita cek sebentar. Oke, sepertinya sudah benar. Kita ke terminal, kita jalankan lagi. Kita inputkan Washington typo lagi. Destinasinya Baltimore MD. Oke, ini hasilnya. Tadi kan ini sampai banyak di belakang komanya. Ini hasilnya seperti ini. Cuman itu sih merubahnya tadi. Ini kita quit saja. Kemudian selanjutnya ini sudah step 3, inspect the maneuvers list in JSON data. Inside the root dictionary, locus like list, the like includes one of big dictionary. Ini kita ke Chrome tadi. Root, kemudian kita cari Lex. Kemudian kita maneuver ini. Expand the first dictionary in the maneuver list. Each dictionary contains a narrative key with a value, such as start out going north. Maneuvers ini distance, ini ada narrative start out going north on ini. Kemudian now word wrap was added the value in the narrative for display purpose. Ini untuk menampilkan itu sih kayaknya start out going north. Kapan waktu untuk perginya? Kurang lebih seperti itu sih. Kemudian kita lanjut saja ke step 4, add. Step 4, add a for loop to iterate through the maneuver JSON data. Save your script. Ini kemudian print the narrative value. Langsung saja. Ini perintahnya. Kita kembali ke VS Code. Bentar. VS Code. Kita save. Kita beri nama JSON 6. Kita copy semuanya. Kita pastekan. Kemudian di bagian paling bawah, di bawah print ini, kita masukkan kode for each in
JSON data. Route lex ini 0 mane bentar apa ini mane waivers kita print each, kemudian narrative kita tambahkan kurang besar, kita perbesar aja biar kelihatan jelas. str dot 2f kemudian format each distance. Kemudian yang tutup ini kita kalikan 1,61 kemudian tambahkan km. Bentar kita cek dulu. Each narrative ini km kemudian kurang 1 ini koma. Oke. Kemudian kita enter. Kita print ini, pemisah ini. Kita copy. Kita simpan. Lalu kita jalankan dan gimana hasilnya. Kok ini? Kita ke terminal. Bismillahirrahmanirrahim. Ada syntax error. Bentar. str line 28. str ini kurang. Oke, kita simpan. Kita jalankan lagi. Ada error lagi ternyata. Sebentar. Error
di line terakhir. Kita cek lagi. Oke, kita save, kita jalankan lagi. Masih ada error. Ini kita copy saja, biar tidak lama, soalnya bingung. Paste di sini. Ini kita komen saja. Kita save, kita jalankan lagi. Oke, ini hasilnya. Turn right into ini dan turn left into ini. Kita queue saja. Kemudian cek for invalid user input. Kita jalankan lagi. Kita coba. Destinasinya kita inputkan Beijing, Cina. Keluar. Tapi cuman URL-nya aja. Kemudian kita inputkan Washington DC. Kita inputkan BAL. Oh, ini kalau salah input keluarnya hanya URL-nya saja, tidak ada keterangan seperti lain-lain sebagainya ini. Gitu sih kayaknya. Kemudian ini kita ke VS Code. Kita membuat file baru. Kita beri nama MapQuest 7.
Ini kita copy semua. Kemudian kita tambahkan elif. Kita copy saja sih. Soalnya lumayan panjang kodenya. Kita letakkan di bawah print. Kita rapikan dulu indentasinya. Ini kita di sini. Ini location-nya ini di atas ini seharusnya sih. Output location. Kemudian ini juga location-nya di atas. Ini kita tambahkan di bawahnya statements omitted. Sepertinya ini tidak kepakai sih. Kita komen saja. For each in JSON data, print each narrative, dan ini sampai KM. Kemudian di bawahnya elif JSON status. Oke, sudah sesuai. Kita simpan. Lalu kita jalankan di terminal. JSON berapa tadi? Lupa. JSON 7. Syntax error. Bentar. Ini kita komen saja sih. Kita jalankan lagi. Kita inputkan Washington DC seperti biasa sih. Oh, bukan. Moskow, Rusia. Beijing, China. Oh, pastinya ini error dan sebagainya.
Kemudian kita inputkan lagi. Kita isi Beijing, Cina. Status kode invalid. Oke sih. Kemudian kita coba Washington. Kita inputkan bal sama invalid. Kemudian kita inputkan sekali lagi. Kemudian kita kosongkan destinasinya. Status kode 611 missing entry. Kemudian kita quit. Oke, sepertinya ini sudah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekeliruan, baik yang saya sengaja maupun tidak, karena pengetahuan saya yang masih terbatas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.